Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, saya dari Manajemen 19I. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu operasi dan apa itu produktivitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian manajemen operasi. Sebelum kita mengetahui pengertian manajemen operasi, sebaiknya kita tahu apa itu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan proses menciptakan barang dan jasa. Ini adalah bagian terpenting dalam operasi. Lalu, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah nilai input menjadi output. Fungsi operasi. Seperti yang kita ketahui, manajemen memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan atau pengendalian. 4 fungsi tersebut berubah dan menjelma ke dalam operasi menjadi fungsi operasi, yaitu 1. Fungsi perencanaan bahan. Dalam bagian ini, kita ketahui kita harus melakukan menetapkan kualitas dan juga kuantitas dalam suatu barang dengan memperkirakan pastinya lokasi bahan, harga bahan, dan masih banyak lagi. 2. Fungsi pengorganisasian. Dalam bagian ini, kita harus melakukan penstrukturan baik dalam hal organisasi maupun juga dalam pengerjaan. Hal ini harus dilakukan agar dalam kegiatan produksi kita mampu mencapai keefektivitas dan efisiensi. 3. Fungsi proses. Bagian ini lebih mengarah ke hal berbau teknis, seperti bagaimana cara kita untuk melakukan suatu kegiatan produksi, seperti bagaimana teknik, media, dan lain sebagainya dalam melakukan suatu kegiatan produksi. 4. Fungsi pengendalian atau pengawasan. Dalam kegiatan ini kita harus melakukan pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan produksi. Yang harus kita lakukan dalam membuat evaluasi serta nilai terhadap kegiatan produksi yang telah kita laksanakan. Nah, di sini saya terus pengertian produktivitas. Nah, apa sih itu produktivitas? Produktivitas adalah suatu perbandingan antara output dibagi dengan input. Tugas utama dari manajemen operasi adalah untuk meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas berarti kita meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari perusahaan kita. Input di sini umumnya berupa tenaga kerja, modal, dan manajemen yang berintegrasi. Output di sini umumnya berupa barang dan jasa. Produktivitas terdiri dari 2, yaitu produktivitas faktor tunggal dan produktivitas multifaktor. Kedua produktivitas memiliki beberapa yang terletak pada komponen inputnya untuk mempermudah pengetahuan. Hal tersebut kita akan langsung pergi ke contoh soal saja. Suatu perusahaan memperkerjakan 4 orang pekerja dengan waktu kerja selama 8 jam per hari dan menghasilkan 8 judul buku per harinya. Pekerjaan diberi gaji $640 dan biaya pembuatan yang diperlukan membuat buku setiap harinya secara rutinnya adalah $400. Maka penghitungan produktivitas faktor tunggal rumusnya dan perhitungannya yaitu produktivitas sama dengan satuan yang diproduksi dibagi jam kerja yang dipakai sama dengan 8 bagi 32 sama dengan 0,25 judul per jamnya.
Dalam perhitungan ini kita perlukan hanyalah jam kerja yang dipakai. Itulah alasan kenapa disebut faktor tunggal. Dan perhitungan produktivitas multifaktor. Produktivitas sama dengan output dibagi dengan tenaga kerja ditambah bahan buku tambah energi tambah modal. Jadi produktivitas sama dengan 8 dibagi 640 ditambah 400 sama dengan 8 dibagi 1040 sama dengan 0,0077. Dalam perhitungan ini yang dimaksud ke dalam hal ini adalah berbagai faktor. Untuk mempermudahnya, biasanya kita hargai tiap faktor dengan uang atau biaya. Contoh, 4 pekerja yang bekerja selama 8 jam, kita ganti dengan gaji mereka sebesar $640. Dan modal juga kita masukkan sebesar $400. Semua perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai alat merencanakan suatu kegiatan produksi maupun mengevaluasi suatu kegiatan produksi. Namun, tetap saja setiap sistem pasti memiliki kelemahan tersendiri. Berikut merupakan masalah yang terdapat dalam perhitungan produktivitas. Pertama, kualitas. Kenapa kualitas? Karena kualitas sangat mempengaruhi suatu nilai produktivitas. Namun hal ini tidak dapat diukur dalam perhitungan produktivitas. Contoh, dalam suatu perusahaan yang memproduksi 8 buku dalam satu hari, mereka memperkerjakan 4 pekerja dan sama-sama bekerja selama 8 jam. Namun, salah satu perusahaan sebut saja perusahaan A memiliki kualitas barang yang lebih baik dari kualitas barang dari perusahaan B. Sebenarnya produktivitas dari perusahaan A lebih baik dari perusahaan B. Namun karena rumus perhitungan dari produktivitas tidak mampu memperhitungkan masalah kualitas, maka dalam perhitungan produktivitas mereka terlihat sama. Unsur eksternal. Kedua, unsur eksternal. Dalam suatu perusahaan sudah pasti memerlukan bantuan pihak eksternal yang menunjang perusahaan tersebut. Dan pihak eksternal ini secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan produksi yang berdampak pada produktivitas. Contoh, kita mempunyai perusahaan mebel kayu, lalu kita membuat perhitungan produktivitas yang canggih, baik dalam jumlah pekerja, modal, dan juga jam kerjanya. Ketika kita sedang memperoperasi, pihak eksternal memiliki pelayanan yang buruk terhadap kita. Pihak eksternal di sini adalah PLN. Sering terjadi kendala listrik yang terjadi, baik itu konsleting maupun mati listrik. Ini mampu menurunkan produktivitas kita sebab pekerja kita banyak yang tertunda atau molor. Oleh karena itulah unsur atau pihak eksternal bisa mempengaruhi produktivitas kita. Yang ketiga itu kurang atau bahan tidak adanya satuan yang tepat. Kita tidak mempunyai satuan yang jelas karena kegiatan produksi memiliki sangat beragam faktor penunjang yang tidak dapat kita masukkan dalam perhitungan matematika yang kita miliki. Setelah tahu permasalahan atau problem yang terjadi dalam perhitungan produktivitas, kita akan membahas tentang variabel produktivitas. Di sini ada 3 variabel, yaitu tenaga kerja, modal, manajemen. Baiklah, hanya itu saja yang saya dapat jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya atau kurang jelas, itu
berasal dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.